Teh Ani itu tipe yang ini nggak sih, maksudnya kayak semuanya tuh terplanning gitu. Kayak misalnya tahun depan aku mau ngapain, 5 tahun depan mau ngapain gitu. Tipe yang kayak gitu. Iya loh, aku juga sama. Sama. Aku ngerasa ya Tani dari dulu nih, dari zaman masih sekolah gitu, kayak aku tuh kayak nggak punya planning serapi itu, ya nggak sih? Hah? Maksudnya aku bukan tipe orang yang punya planning serapi itu. Ya, iya Teh Usma. Dan Tapi buat kita buat bikin planning serapi itu susah banget. iya, tapi kayaknya Teh Usma sih nggak rapi, cuman kayak Teh Usma tuh kayak punya ada planning gitu. Aku nanti pengen ke sini, aku pengen ini, pengen itu. Kayak dari dulu tuh Teh Usma tuh udah tahu gitu, pengen kemana alur karirnya gitu loh. Kalau aku tuh benar-benar nggak tahu. Maksudnya kayak aku pengen, tapi masih kayak global gitu loh. Aku kayak Teh Usma kayak udah spesifik gitu. Teh Usma pengen jadi gurunya guru SD gitu loh, dari dulu kan udah tahu. Ya. Aku tuh kayak global, pengennya itu kayak nggak spesifik. Makanya aku tuh kenapa ya aku nggak punya pemikiran itu pemikiran seperti itu pada sebelum aku sekarang ini. Aku baru nyadar tahu setelah aku melihat kayaknya anak aku harus karenanya karena maksudnya Teh Ani kayak punya plan nih, tapi karena keadaan jadi kayak harus menyesuaikan situasi kondisi juga nggak sih kalau kayak gitu? mungkin iya juga sih ya. Maksudnya kalau misalkan aku juga dulu kan punya planning planning global, tapi kalau misalkan keadaan aku kayak mendukung, ya pasti aku bakal ada di jalur itu gitu loh. Kayak misalkan kan aku dulu kayak pengen ke pertanian kan, kayak pengen ngambil ke pertanian. Nah, itu tuh kayak global kan, pertaniannya juga pertanian apa gitu-gitu. Maksudnya kayak kadang pengen ke pertanian, kadang pengen ini. Jadi kayak enggak kayak Teh Uswah gitu, menjurus gitu. Ya gara-gara keadaan jadinya ya aku ngikutin jalurnya sekarang gitu. Tapi jujur ya Tani, Enggak. sekarang aku di saat semuanya bagi aku sih udah stabil ya menurut aku nih. Aku ada di tahap yang sangat-sangat stabil sekarang. Cuman jadi ngerasa apa ya? Kayak ngerasa bengong. Aku mau ngapain lagi sih gitu tuh. Stuck. Dan nggak sih kayak gitu, kayak stuck gitu loh Tani. Kayak aku harus ngapain lagi nih gitu. Soalnya mungkin Teh Uswa itu stuck itu gara-gara jalan Teh Uswa tuh udah kayak mulus gitu loh. Kayak nggak terlalu terjal. Kayak belum ada yang terjal. Jadi keterjalan itu dari kemulusan itu. Ngerti nggak maksudnya? Hmm. Jadi Kalau aku mah justru karena mulus jadi bingung ya Mas. ya justru itu masalah Teh Uswah itu gara-gara kemulusan itu. Cuman kalau aku mah aku nggak ngerasa stuck soalnya kayak aku tuh masih di jalur ini kepentok, ini kepentok, ini kepentok gitu. Jadi ya nggak stuck gitu. Nggak stuck, Soalnya aku ngerasa kayak kemarin juga kan aku baru nyelesain lapsar ya Tani kemarin kan. Terus eh, ada pertanyaan suruh nulis karir kita 10 tahun ke depan, kita mau ngapain karir kita, jenjang karir kita lah. Nggak 10 tahun ke depan sih, maksudnya kamu mau ngejalanin karir selama hidup kamu tuh kayak gimana gitu, disuruh nulis kan. Aku sebenarnya bingung ya disuruh nulis itu, cuman karena ya udah nugas sih, ya udah aku nulis masalah-masalah kayak misalnya sekolah PPG, terus jadi kepala sekolah, jadi pengawas gitu kan, jenjang jenjang karirnya gitu. Cuman ketika aku Cuman ketika aku udah nyelesain tugas itu, aku kayak bingung sendiri kan. Ya sebenarnya aku tuh mau ngapain sih gitu. Aku tuh abis ini tuh punya impian apa lagi gitu. Terus yang aku bayangin tuh cuman gini ya kan. Cuman uh, aku nggak ngebayangin yang gimana-gimana. Aku kayak cuman ngebayangin bisa nganterin anak ke sekolah, bisa jemput anak pulang dari sekolah, siang-siang masih bisa tidur siang, terus
punya perpustakaan mungkin, terus ada anak-anak baca buku, terus kayak masih bisa main badminton sore-sore. Aku kebayangnya tuh itu doang, Tani. Aku nggak kebayang kayak harus jadi apa. Kayak nggak kepengen aku tuh. Kayak apa ya? Justru berarti di tahap bagus itu. Masa sih? Iya, karena Kayak kurang menurut aku jadi kalau kayak gitu tuh. enggak sih, menurut aku itu tuh kasta tertinggi orang-orang tuh kayak pengen hidupnya tenang. Enggak sih? Tapi kayak ya makanya kan aku suka bilang tuh, aku ingin hidup seperti Patrick kan. Kayak udah apa-ngapain, kayak aku kayak nggak mau ada hal apapun terjadi di hidupku tuh. Kayak pengen ya udah sih biasa aja. Iya, benar. Tipe kita kayak gitu ya kan, ini kan kita tipenya mirip-mirip seperti yang sih. Ya, kayaknya kayak gitu. nggak terlalu ingin, maksudnya jalan hidup itu nggak ingin ada yang fluktuatif gitu loh. Kayak pengen jalan hidup ini aja gitu. Ya, yang penting kebahagiaan lahir kalau menurut aku ya. Cukup gitu loh. Iya cukup. Cukup tuh ya udah, kita bisa nafkahin diri kita sendiri, kayak bisa nafkahin minimal banget sih, minimal bisa nafkahin keluarga. Aku tuh cita-citanya mah gitu doang. Gitu ya Tani, BTW sekarang estafetnya lagi punya Tani ya? Hah? Estafetnya lagi ke Tani ya? Iya. Aku ada di hierarki tertinggi itu. Seperti itulah kehidupan. Ya, seperti itu. Aku bukan memberi, kayak aku menduduki hierarki itu setelah aku kuliah juga. Pokoknya pas mulai aku kerja, aku tuh sudah memegang hierarki itu sebenarnya. Juga aku tuh memegang hierarki itu. Makanya aku bisa ini sekarang. Tapi menurut aku itu tuh bukan pencapaian yang paling tinggi, Teuswa. Kayak ya udah biasa aja, di keluarga kita tuh keharusan yang harus dijalani. Kalau Teuswa ada struggle dalam hidup nggak sih? Struggle dalam hidupnya apa? Kalau aku sih itu ya. Jadi kayak gitu. Ada sih, pasti ada. Sama sih kalau masalah ekonomi juga kayak pernah ada masa di mana semester tengah tuh kayak bengong, jalan bengong, kayak gue bisa lanjut nggak sih kuliah tuh? Oh, pernah juga. Pernah. Sampai kayak ya Allah, ini kalau misalnya stabil ini kalau misalnya nggak ada tiba-tiba uang jatuh dari langit, kayaknya aku nggak akan bisa lanjut kuliah kayak gitu. Kayak satu-satunya jalan tuh seolah-olah dapat duit dari langit aja. Ada pernah. Oh, pernah kayak gitu juga, Teuswa. Dikira aku Teuswa tuh jalannya mulus loh. Tapi masalah keuangan kan Teuswa anaknya sih Dani. Hah? Aku jujur nih. Kenapa? Masalah keuangan tuh bikin trauma tahu. Oh iya juga sih. Ya juga sih. Kan pernah nih ada beberapa kali dalam hidup aku yang kayak bener-bener seret banget tuh, susah. Nah, trauma nggak sih itu kayak kalau masalah keuangan tuh? Iya benar. Emang iya sih. Kayak jangan ada. Kamu pakai celana nggak sih? Iya. Aku lupa. Nggak, Tani masih mending kok daripada aku. Makanya aku duduknya rapi banget nih.
parah. Pokoknya parah banget sih. BTW aku ikut ini loh, ikut kepengurusan. Beneran, kamu ikut. Malu lah, aku di Cihideng. Parah. Aku tuh nggak ikut soalnya aku tuh orangnya nggak konsisten. Maksudnya gimana Ya sih sih, kayak gambar kan Teh Ani juga dulu kalau ngekos nomaden. Pindah-pindah terus. ya, aku orang yang harus mendapatkan piala nomaden. Aku kayaknya harus dapat piala. Aku doang yang Kayaknya aku harus dapat piala kesetiaan, soalnya selama di Bandung aku nggak pernah pindah kosan. sekali doang. Nggak pernah. Pas di Jakarta. Sekali doang. Maksudnya pas di Bandung kosan itu terus 4 tahun. Terus pas di Jakarta juga nggak pernah pindah kosan. Sekarang juga bisa terus. Kamar mandi, tapi aku mah kamar mandi luar apapun dalam, aku nggak bisa kalau misalkan menemukan suatu kejanggalan, aku bertahan di sana, aku nggak bisa. Ya karena aku takut dong. Karena ada kejanggalan kali berarti. Ya tapi kan Teh Uswa emang nggak ada kejanggalan di tempat yang Teh Uswa tempatin selama 4 tahun. Kejanggalan tuh contohnya kayak gimana? Kayak misalkan aku pindah di kosan itu, di kosan yang kedua deh, yang belakang kampus, padahal itu strategis banget. Belakang kampus, dekat ke tempat kerja, aku nggak betah gara-gara temennya. Ada juga aku yang pindah kontrakannya gara-gara ibu kontrakannya suka nagih uang kontrakan. Bukan itu wajar ya? Padahal wajar, cuman kayak nggak enak gitu loh, kayak mengganggu kenyamanan aku. Ya udah aku pindah. Terus ada gara-gara teman kontrakan aku ada yang suka aku dan akunya nggak suka, kayak kedamaian aku terasa diancam. Aku pindah kontrakan. Ada juga kayak gitu. Hal-hal sepele itu loh. Sepele itu aku bisa pindah kontrakan. Coba. Daripada bertahan aku mending pindah kontrakan. Pokoknya aneh banget aku. Oke, ini kita udah ngobrol Berapa? lama sih? Nggak ada timer ya enggak? Kayaknya udah lebih sih dari cukup. Oh ya, BTW makasih Teh Ani nih, malam mingguan kan harusnya gimana, tapi Teh Ani mau nemenin aku ngobrol. Iya. Makasih banget, walaupun ya ini sudah wacana, udah berabad-abad ya. Berabad-abad yang lalu. Berabad-abad yang lalu nggak jadi-jadi terus. Dan aku mau ngucapin selamat untuk behel barunya. Oh ya, terima kasih juga. Terima kasih sudah diapresiasi. Terima kasih sekali penghargaan untuk diri aku sendiri. Kan sih, aku ya bener Tani. Aku menantikan banget Teh Ani pindah ke Cihideng. Doakan ya, aku menjadi istri dan anak yang tetap asik, tetap banyol, yang enggak kayak ibu-ibu yang suka nyinyirin, suka ya tetap sih ada pasti ibu-ibu namanya, tapi tetap jadi ya kan setidaknya Teh Ani, kalau misalnya Teh Ani tinggalnya di sini kan, kalau Teh Ani punya anak tuh masih keajar sama aku. Ya benar, simpel itu sih. Yeah. Jadi kita bisa sekolah ya benar. Ya benar. Oke, Mbak Dani, makasih banget. Bintang tamu pertama aku, walaupun kita gaje banget sih hari ini. Semoga di part 2 lebih oke. Oke. Part 2 apa Dani? Part 2? Married life. Kita berdua. Amin.
Makasih Dani. Kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys on next video.